Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Alfiana dengan NIM 2120203862202090. Prodi Akuntansi Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ekonomi mikro dan makro. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah sebuah konsep mengenai pendapatan dari para ekonom, yaitu merupakan hasil bersih atau nilai total dari semua kegiatan perekonomian suatu negara selama periode 1 tahun dan nilai dalam bentuk uang. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Dalam pengertian lain, pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output atau akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, rumus pendekatan produksi, yaitu Y sama dengan P1 kali Qn tambah P2 kali Q2 tambah Pn kali Qn, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke 1, Pn sama dengan harga barang ke N, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, dan Qn sama dengan jenis barang ke N. Selanjutnya, rumus pendekatan pendapatan, Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari laba perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya, tujuan menghitung pendapatan nasional. Pertama, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk membandingkan kemajuan antar negara. Tiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Empat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Lima, untuk menentukan besarnya kontribusi sebagai sektor perekonomian. 6. Mendapatkan informasi tingkat kemakmuran masyarakat. Dan terakhir, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kedua, masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi. 3. Potensi sumber daya alam atau SDA. 4. Jumlah modal yang digunakan. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. 6. Stabilitas keamanan. 7. Kebijakan pemerintah. 8. Keadaan geografis serta geologis. 9. Konsumsi, tabungan serta investasi. Dan terakhir, permintaan serta penawaran agregat. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Pertama, ke-1, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, dari sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, kita bisa lihat suatu negara pendapatan paling tinggi dari sektor mana, apakah pertanian atau industri. 4.
menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. 5. Mengetahui dan menelah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sekitar jasa, dan sebagainya. 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. 7. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. 8. Membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintahan negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama ini. Selanjutnya, uang dan lembaga keuangan. Uang adalah alat pembayaran yang sah, yang dapat diterima secara umum. Sejarah uang berdasarkan sejarah. Keberadaan uang pertama kali dicetus oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 SM. Uang tersebut dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan kandungan emas dan perak di dalam uang tersebut adalah 75:25 dan menjadi standar. Kriteria benda yang layak dijadikan alat pembayaran. Benda itu dapat diterima secara umum, mudah disimpan, benda itu mudah diangkut, mudah dibagi, mempunyai kestabilan nilai jumlah terbatas. Adapun fungsi uang sebagai alat pembayaran, alat ukur, alat penyimpanan nilai. Adapun jenis uang. Pertama, uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank. Dan uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Lembaga keuangan atau financial institution adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan atau profit oriented. Orientasi ini adalah positif karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif, dan inovatif. Adapun manfaat lembaga keuangan: mengatasi masalah double confidence, menurunkan biaya informasi dan transaksi. Bagi pemilik dana, dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pihak pilihan berbentuk penyimpanan dana dalam sistem balas jasanya.
memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan, serta berbagai jangka waktu pelunasan dan sistem pembayaran, terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor yaitu perekonomian di mana pemerintah sudah campur tangan, tetapi belum ada transaksi ekonomi luar negeri, sehingga pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga dan perusahaan dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu A. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. B. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Adapun pengaruh pemerintah dalam perekonomian tiga sektor adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. 2. Pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produksi barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat-alat kantor, perlengkapan negara, jasa, aparatur negara, dan lain sebagainya. 3. Pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 4. Pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga secara umum dan terus-menerus. Faktor penyebab inflasi. 1. Jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan. 2. Tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif. 3. Terjadinya bencana alam. 4. Terjadinya defisit terhadap APBN. 5. Kenaikan pajak terhadap konsumen. 6. Kebijakan pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi. Adapun jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. 2. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. 3. Inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Dan terakhir, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Angkatan kerja orang yang berumur 15 tahun sampai 65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Jenis-jenis pengangguran. 1. Friksional, orang yang sengaja menganggur karena ada alasan tertentu. 2. Siklikal, orang yang menganggur akibat kemunduran ekonomi. 3. Struktural, orang yang menganggur karena struktur ekonomi. 4. Teknologi, kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. 5. Setengah menganggur, orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari. 6. Terbuka, orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. 7. Tersembunyi, orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak memiliki penghasilan. 8. Musiman, orang yang menganggur karena perubahan musim. Baik, jadi itulah tadi materi-materi yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas akhir ekonomi mikro dan makro. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih.